Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polsek Babat Polres Lamongan Polda Jawa Timur gagalkan pengiriman puluhan botol arak Bali tujuan Kedung Pring. Penindakan ini dilakukan dalam operasi rutin pada Senin 24 November 2025. Dan berikut informasi selengkapnya. Upaya pengiriman puluhan botol minuman keras atau miras jenis arak Bali melalui jalur jasa paket berhasil digagalkan oleh jajaran Polsek Babat, Kabupaten Lamongan. Penindakan ini merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dan tindak lanjut atas informasi cepat dari masyarakat. Dalam operasi yang digelar pada Senin 24 November 2025 sore, petugas menyita total 25 botol arak siap edar yang dikirimkan dari luar provinsi. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Polsek Babat dalam memberantas peredaran miras ilegal di wilayah hukumnya. Pengungkapan berawal dari Kapolsek Babat Kompol Cakim Amrullah yang memimpin patroli rutin di sepanjang Jalan Raya Babat hingga Jombang. Berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya indikasi pengiriman arak, Kapolsek bersama anggota langsung melakukan penyisiran. Tepat di Dusun Karengasem, Desa Karangkembang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petugas menghentikan seorang kurir jasa paket yang membawa paket mencurigakan terbungkus bubble wrap di atas sepeda motornya. Pemeriksaan yang dilakukan dengan seizin kurir ini pun membuahkan hasil yang signifikan. Setelah dibuka, paket tersebut berisi 25 botol arak Bali merek 45 yang masih tersegel rapi. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid membenarkan bahwa setelah segel dibuka, tercium aroma khas arak. Dari pengecekan resi, diketahui paket tersebut dikirim dari luar provinsi yakni Bali. Dengan tujuan akhir sebuah warung kopi di wilayah Kedung Pring, total barang bukti yang diamankan mencapai 15 liter. Seluruh barang bukti berupa 25 botol arak Bali bervolume 600 ml per botol, kini telah diamankan di Mapolsek Babat untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Penindakan terhadap peredaran miras ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, yakni melalui Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 24 Ayat 1 huruf E Junto Pasal 31 Ayat 2. Pihak kepolisian akan terus mendalami jaringan pengiriman ini demi menjaga ketertiban umum dan meminimalisir dampak negatif miras, khususnya di wilayah Jawa Timur. Dari Humas Polsek Babat, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Jembatan Pesuk Kobokan yang menjadi akses jalan penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang diselimuti asap tebal abu vulkanik Gunung Semeru. Polres Lumajang mengerahkan mobil water cannon untuk membersihkan debu dan tetap memberlakukan buka tutup jalan demi keselamatan pengguna jalan. Pemirsa, aktivitas tinggi Gunung Semeru dan debu tebal yang masih berguguran menyelimuti Jembatan Pesuk Kobokan membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang terhambat. Guna memperlancar, polisi menerjunkan mobil water cannon untuk melakukan pembersihan debu. Polisi juga membagikan masker gratis serta memberlakukan buka tutup jalan lantaran debu erupsi masih tebal menyelimuti jembatan. Puluhan personil Polres Lumajang terus bersiaga di sejumlah titik jembatan Besuk Kobokan, jalur penghubung yang vital dalam rute evakuasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Upaya memperlancar arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat yang melintas, Polres Lumajang mengerahkan mobil water cannon untuk melakukan pembersihan di seluruh ruas jembatan Besuk Kobokan. Wakapolres Lumajang Kompol Ariski Fardian mengatakan Polres Lumajang bersama stakeholder terkait membersihkan abu vulkanik Gunung Semeru sebanyak 3 kali setiap hari ketika ketebalan abu mencapai 1 cm dan membahayakan para pengendara. Selamat pagi, saya Wakapolres Lumajang bersama rekan-rekan Disub dan rekan-rekan Kementerian PU. Kita bersinergi, berkolaborasi untuk melakukan pembersihan material abu vulkanik Semeru, ya, untuk kita bersihkan dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1 cm, sehingga pengendara kendaraan bermotor yang melintas jembatan Besuk Kobokan
ini bisa tidak menghisap debu ya, atau penglihatannya juga tidak terlalu terkena debu, sehingga jarak pandang juga bisa baik. Kita setiap hari ya bersama dengan PU, bersama dengan Dishub itu melakukan pembersihan sekaligus melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya situasinya seperti ini, kemarin itu hujan abu vulkanik, itu mungkin sekitar sehari bisa sampai 3 kali ya, pagi, siang, sore. Polres Lumajang mengimbau masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain karena jarak pandang di jembatan kerap terhambat akibat asap abu vulkanik Gunung Semeru. Dari tim Humas Polres Lumajang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami laporkan. Saya Budha Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Seorang pria asal Magetan, Jawa Timur dibekuk unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban setelah mengaku sebagai polisi dan menipu seorang perempuan hingga kerugian mencapai 170 juta rupiah. Pelaku bernama Anas Thohir, 32 tahun, warga Kecamatan Panekan, Magetan, ditangkap pada Senin malam 23 November 2025 di depan rumahnya. Penangkapan ini dilakukan setelah penyidik menerima laporan dari korban, seorang perempuan berinisial KNU, warga Kecamatan Palang, Tuban. Kasih Humas Polres Tuban Ibtu Siswanto menjelaskan, kasus ini bermula pada Mei tahun 2025. Pelaku berkenalan dengan korban melalui WhatsApp dan media sosial, lalu menjalin komunikasi yang intens. Pelaku kerap menunjukkan airsoft gun, HT, perlengkapan lain, sehingga korban percaya bahwa ia adalah anggota kepolisian. Setelah mendapat kepercayaan penuh, pelaku mulai meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan, mulai dari kecelakaan hingga kebutuhan pribadi lainnya. Korban terus mengirim uang hingga total mencapai 170 juta rupiah. Ketika curiga, korban melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa pelaku bukan anggota polisi. Ia kemudian melapor ke Polres Tuban. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita airsoft gun, HT Motorola, holster, jam tangan, handphone, dan 3 kartu ATM. Sementara dari korban, polisi berhasil mengamankan bukti transfer dan tangkapan layar percakapan. Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tuban. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap identitas seorang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pengungkapan penyelundupan ekstasi di Tol Lampung menyeret isu keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini karena ditemukan atribut yang menyerupai lencana kepolisian di dalam mobil tersangka. Polri menegaskan bahwa hal tersebut merupakan misinformasi yang beredar. Misinformasi yang beredar pengungkapan penyelundupan ekstasi di Tol Lampung lantaran disebut-sebut ada atribut yang menyerupai lancana kepolisian di dalam mobil tersangka. Polri menegaskan tidak ada keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini. Hal tersebut dipertegas oleh Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Sunario. Ia menegaskan lancana yang ditemukan di dalam mobil tersangka bukan atribut Polri, melainkan imitasi dan sama sekali tidak mirip dengan yang asli. Untuk lencana ini ada di dalam mobil, yang mana mobil ini dibeli 6 bulan yang lalu oleh MR. Ya, dan lencana ini sudah ada di dalam dashboard mobil tersebut. Kalau kita lihat lencana itu, kita teliti bahwa lencana yang ada di mobil sama lencana dengan polisi itu sangat berbeda. Lencana polisi itu ada ciri-ciri khusus yang mungkin orang tidak mengetahuinya, dan juga ada nomor serinya. Ya, terregister. Ini yang di dalam mobil. Kalau yang inilah rencananya dimiliki Polri, terregister dan tahu
siapa pemiliknya. Kalau ini sama sekali tidak ada. Polri berkomitmen untuk memberantas segala jenis tindak pidana peredaran serta penyalahgunaan narkoba guna menyukseskan cita Presiden dalam memberantas narkotika di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.